Kadang, yang paling membuat orang terdiam itu bukan ketika kamu marah, tapi saat kamu benar-benar tenang dan tetap melangkah. Kamu nggak pernah bilang kamu marah. Kamu juga nggak pernah tunjukkan bahwa kamu kecewa. Tapi kamu berhenti menunggu. Kamu berhenti menjelaskan. Dan yang lebih mengejutkan, kamu terlihat bahagia, meskipun sendiri. Mungkin dia lihat kamu scroll Instagram, lagi ketawa bareng temen, kerjaanmu makin stabil, senyummu makin tulus. Dan bisa jadi, itu pertama kalinya dia sadar. Kamu yang sekarang udah bukan orang yang dulu selalu menunggu, minta dimengerti dan berharap dibalas. Karena diam-diam, kamu udah jadi versi yang lebih kuat. Tanpa ribut, tanpa drama. Dan percaya atau enggak, buat beberapa orang, itu lebih menusuk daripada kata-kata. Ada yang bilang, cinta sejati itu tentang bertahan. Tapi gimana kalau sebenarnya, cinta yang paling tulus justru terlihat saat kamu berani melepas dan memilih untuk tetap tumbuh meski sendirian? Kita bakal bahas ini dari sudut yang jarang dibicarakan. Sisi psikologis, sosial, sampai filsafat stoikisme. Tentang bagaimana seseorang bisa terguncang, bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu tenang. Pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada pelajaran penting yang bisa bikin kamu melihat perpisahan dari sudut yang jauh lebih bijak. Dan jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus ngobrol soal hal-hal yang dalam kayak gini. Poin pertama, dia ingin kembali. Tapi kamu sudah berubah. Mungkin dulu kamu yang selalu duluan minta maaf, meskipun bukan kamu yang salah. Mungkin kamu juga yang paling banyak berharap kalau satu hari nanti dia sadar dan balik. Tapi sekarang semuanya berubah. Anehnya, justru di saat kamu nggak lagi berharap, dia mulai muncul lagi. Bukan sebagai seseorang yang benar-benar berubah, tapi lebih seperti orang yang kaget karena kehilangan tempat pulang. Mungkin dia pikir kamu akan tetap di situ. Tetap jadi kamu yang dulu, yang nunggu, yang ngerti, yang sabar. Tapi dia nggak sadar, setiap kali kamu dilukai, kamu belajar. Setiap malam yang kamu habiskan sendiri dengan dada sesak, itu bukan cuma tangisan. Itu proses tumbuh. Dan sekarang, yang dia temukan bukan kamu yang dulu. Kamu sudah tenang. Nggak lagi butuh validasi. Nggak lagi pengen dimengerti. Dia mungkin masih ingat caramu memohon diperhatikan. Tapi sekarang, kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Dia mungkin kaget kenapa kamu jadi cuek. Tapi kamu tahu, kamu nggak cuek. Kamu cuman udah selesai berharap. Lucunya, orang sering datang lagi bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kontrol. Dia bingung kenapa sekarang kamu bisa tertawa tanpa dia. Kenapa kamu bisa bahagia tanpa update dari dia. Padahal, dulu tiap geraknya kamu pantau, tiap kata-katanya kamu simpan. Tapi sekarang, kamu bahkan nggak kepikiran buat nanya kabarnya. Dan kamu sadar, yang dia cari itu bukan kamu yang sekarang, tapi versi dirimu yang dulu pernah dia remehkan. Dia kangen versi kamu yang gampang luluh, yang selalu ada setiap kali dia pergi dan balik lagi. Sayangnya, versi itu udah nggak ada, karena kamu akhirnya milih untuk tumbuh. Bukan karena dendam, tapi karena sadar, kamu layak bahagia tanpa harus terus terluka. Kalau hari ini dia muncul dan bilang, "Aku kangen kamu," mungkin kamu akan tersenyum, tapi hatimu udah nggak lagi punya ruang untuk cerita yang sama. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu sudah cukup lembut untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan kalau dia nanya, "Kamu masih cinta aku?" Mungkin kamu akan jawab, "Aku pernah. Tapi sekarang, aku lebih cinta diriku yang bisa bangkit setelah kamu pergi." Jadi kalau dia ingin kembali, bukan berarti kamu harus membuka pintu yang sudah lama kamu tutup dengan damai. Karena kadang, yang paling berani bukan yang menunggu dan menerima, tapi yang memilih melangkah dan melepaskan. Tanpa benci, tanpa dendam. Hanya karena kamu tahu, kamu pantas untuk hidup yang lebih tenang. Poin kedua, kedamaianmu justru mengusik hatinya. Tenangmu hari ini bukan datang tiba-tiba. Itu hasil dari malam-malam yang kamu lewati sendiri. Nangis pelan-pelan, nahan gengsi buat nggak ngechat duluan, dan pura-pura kuat meski rasanya pengen nyerah. Tapi lucunya, justru setelah kamu tenang, dia mulai gelisah. Dia yang dulu jalan pergi tanpa menoleh, sekarang mulai kepo dari jauh. Mungkin awalnya cuma iseng lihat story kamu,
Tapi ternyata dia nggak nyangka. Kamu beneran bisa bahagia tanpanya. Bukan cuma bahagia yang pura-pura, tapi yang benar-benar keluar dari dalam. Bahagia karena kamu udah nggak lagi menggantungkan hidupmu di tangan dia. Aneh ya, dulu kamu dianggap terlalu butuh, terlalu nempel. Sekarang pas kamu udah bisa berdiri sendiri, malah dia yang ngerasa hilang. Mungkin bukan kamu yang dia cari, tapi perasaan jadi pusat duniamu itu yang dia rindukan. Dia kangen saat kamu dulu butuh dia buat tenang, buat ngerasa cukup. Tapi sekarang, kamu lebih tenang pas dia nggak ada. Kedamaianmu jadi gangguan buat dia. Karena selama ini, eksistensinya dalam hidup kamu adalah jadi alasan kenapa kamu bisa nangis dan senyum sekaligus. Tapi sekarang kamu bisa senyum sendiri, tanpa drama, tanpa dia. Mungkin kamu juga bingung, kok bisa ya? Diamu sekarang malah bikin dia makin nyari tahu. Jawabannya bisa jadi karena ego. Ego nggak suka kehilangan panggung. Dan kamu yang sekarang udah tenang, udah nggak drama, udah nggak update galau lagi, justru jadi misteri yang dia pengen pecahin. Tapi bukan tugas kamu buat menjawab rasa penasaran itu. Kamu udah lewat masa-masa membuktikan diri. Sekarang waktunya kamu hidup, bukan jadi penonton perasaannya yang telah tumbuh. Kamu udah punya damai yang bukan buat pamer, tapi buat kamu peluk sendiri tiap malam. Dan kalau suatu saat kalian ketemu, dan dia lihat kamu senyum bareng teman-teman, ketawa lepas tanpa beban, kamu nggak perlu pura-pura kaku. Karena kamu beneran udah damai. Dia mungkin akan merasa asing. Bukan karena kamu berubah, tapi karena dia nggak kenal kamu yang sekarang. Versi kamu yang tumbuh tanpa dia. Jadi, kalau dia ngerasa terusik, biarin aja. Itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu nggak salah jadi bahagia. Kamu nggak salah jadi tenang. Kamu nggak salah berhenti menunggu seseorang yang nggak pernah tahu caranya tinggal. Karena di akhir hari, kamu bukan sedang balas dendam. Kamu cuma sedang hidup, lebih jujur, lebih sadar, dan lebih tenang. Dan kadang, itu yang paling mengganggu hati orang yang pernah meninggalkanmu. Kedamaianmu ternyata jadi pengingat bahwa kamu bisa bertahan tanpanya. Dan itu lebih menyakitkan dari 1000 kata perpisahan. Poin ketiga, ketidakhadiranmu menjadi cermin baginya. Kadang yang paling terasa itu bukan suara, tapi diam. Bukan kehadiran, tapi kehilangan. Dan tanpa kamu sadari, sejak kamu nggak lagi hadir di hidupnya, nggak lagi ada notifikasi darimu, nggak ada pertanyaan, sudah makan belum? Atau sekadar share lagu malam-malam, dia mulai sadar. Ada yang kosong. Tapi kekosongan itu bukan tentang kamu semata. Itu tentang dirinya. Tentang bagaimana dulu dia merasa biasa aja saat kamu selalu ada. Tapi sekarang, setiap ruang yang pernah kamu isi, setiap kebiasaan kecil yang kamu bawa, berubah jadi pengingat tanpa suara. Kamu pergi, tapi jejakmu enggak. Dia mulai kepikiran, bukan karena kamu menyakitinya, tapi karena kamu tiba-tiba nggak ada. Dan anehnya, justru saat kamu nggak ada, dia bisa lebih melihat siapa kamu sebenarnya. Selama ini dia terlalu sibuk berada di pusat cerita, sampai lupa siapa yang selalu ada jadi peran pendukung. Kamu, yang diam-diam sabar, yang diam-diam ngerti, yang diam-diam nunggu. Sekarang dia ada di tempat biasa kalian ketemu, tapi bangkunya cuma satu yang terisi. Kamu nggak di sana, dan mungkin dia masih coba biasa aja, sok santai, pura-pura sibuk sama HP. Tapi dalam hati, ada ruang kosong yang nggak bisa di-scroll. Mungkin dia mulai nanya ke dirinya sendiri. Kenapa gue dulu segampang itu ninggalin? Atau lebih menyakitkannya, kenapa sekarang malah dia yang kelihatan lebih hidup tanpa gue? Ketidakhadiranmu jadi cermin. Bukan cuma buat dia lihat siapa kamu, tapi juga siapa dirinya. Mungkin baru sekarang dia sadar, kamu nggak sekadar ada. Kamu penenang, kamu pengingat, kamu rumah. Tapi rumah itu udah pindah. Dan kamu udah nggak ada di situ, bukan karena pengen menyiksa dia. Kamu pergi karena kamu sadar, nggak semua kehadiran harus dipaksakan. Kamu nggak bisa terus jadi pengisi kekosongan orang lain, yang bahkan belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau hari ini dia mulai sadar, mulai ngerasa kehilangan, mulai pengen balik ke ruang yang dulu nyaman, kamu nggak harus buru-buru buka pintu. Karena bisa jadi yang dia rindukan bukan kamu, tapi versi kamu yang selalu ada buat dia tanpa syarat. Dan kamu yang sekarang udah nggak di titik itu lagi. Ketidakhadiranmu sekarang bukan bentuk hukuman, tapi bukti bahwa kamu berhak punya hidup yang nggak selalu tentang jadi pengisi.
kamu boleh jadi kosong dari hidupnya. Tapi justru karena itu, dia bisa lihat isi hidupnya sendiri yang selama ini dia abaikan. Dan entah dia sadar atau enggak, diam kamu hari ini lebih keras dari semua kata yang pernah kamu ucapkan. Karena kehilanganmu adalah cara semesta bilang, sekarang giliran kamu belajar. Poin keempat, rasa percaya dirimu. Kini terasa berbeda. Ada hal yang nggak bisa dibohongin, bahkan dari jarak jauh, aura. Dan sekarang, auramu beda. Caramu berjalan, caramu tertawa, caramu menatap, semuanya punya rasa percaya diri yang baru. Bukan percaya diri yang dibuat-buat biar terlihat kuat, tapi yang lahir dari proses panjang, yang nggak semua orang tahu. Dan dia bisa merasakannya. Mungkin dia nggak ngomong, tapi ada bagian dari dirinya yang kaget waktu lihat kamu berdiri tegak di depan orang banyak, ngomong dengan tenang, dan sama sekali nggak gugup seperti dulu. Kamu yang dulu sering ragu, yang dulu suka nanya, "Aku oke nggak ya?" Sekarang bahkan nggak perlu validasi siapapun buat yakin bahwa kamu cukup. Dulu, kamu sempat berpikir bahwa kamu kehilangan harga dirimu di hubungan itu. Seringkali kamu terlalu menyesuaikan diri, terlalu berusaha dimengerti, terlalu sering meminta maaf bahkan untuk hal yang bukan salahmu. Tapi sekarang kamu udah berhenti jadi orang yang terus-menerus butuh dimengerti. Kamu udah bisa bilang, aku tetap oke, meski kamu nggak ngerti. Dan hal itu mengganggu dia. Karena yang dia tahu, kamu yang sekarang adalah versi kamu yang dia pikir nggak akan pernah muncul. Versi kamu yang nggak lagi takut kehilangan, karena udah ngerti cara menjaga diri. Versi kamu yang nggak panik ditinggal, karena tahu cara pulang ke dalam. Mungkin, diam-diam dia berharap kamu tetap rapuh, supaya dia bisa tetap jadi pahlawan. Tapi sekarang, pahlawan itu udah kamu gantikan dengan dirimu sendiri. Kamu udah bisa berdiri setelah jatuh, dan gak lagi nunggu tangan siapapun buat bantuin bangkit. Pernah gak sih kamu ngerasa aneh, kok sekarang kamu bisa ngomong nggak apa-apa, dan kamu beneran maksud itu? Bukan karena kamu numpuk luka, tapi karena kamu beneran sudah pulih. Dan dari luar, kepercayaan diri itu terpancar. Bukan buat pamer, bukan buat nunjukin siapa yang lebih menang, tapi karena kamu udah berdamai. Dan lucunya, saat kamu udah nggak mikirin apa pendapat dia, justru itu momen dia mulai mikirin kamu lagi. Mulai ngerasa kehilangan akses ke sosok yang dulu dia pikir akan selalu butuh dia. Padahal sekarang, kamu nggak lagi berjalan untuk dikejar. Kamu berjalan untuk menemukan lebih banyak hal tentang dirimu sendiri. Kepercayaan dirimu sekarang bukan hasil dari ingin membuktikan sesuatu pada dia, tapi dari pembuktian bahwa kamu bisa menang dari dirimu sendiri. Dari rasa takut, dari keraguan, dari luka. Dan kalau suatu hari dia melihatmu dari kejauhan, berdiri di antara banyak orang, tersenyum dan kelihatan damai, mungkin dia akan sadar, kamu bukan hanya berubah, tapi kamu tumbuh. Dan rasa percaya diri yang sekarang, bukan sesuatu yang dia kenal sebelumnya. Itulah kenapa kamu terlihat begitu berbeda, dan justru karena itulah, kamu akhirnya terlihat luar biasa. Poin kelima, kekuatan dari tidak bereaksi. Kamu tahu nggak? Kadang, yang paling bikin orang penasaran itu bukan balasan, tapi keheningan. Dulu, tiap dia ngomong nyakitin, kamu langsung balas. Kadang nangis, kadang marah, kadang jelasin panjang lebar, seakan-akan kamu harus terus membuktikan bahwa kamu layak dipahami. Tapi sekarang, kamu diam. Dan justru disitulah kekuatannya muncul. Banyak orang kira diam itu kalah. Tapi kenyataannya, diam itu tandanya kamu udah nggak mau main di permainan yang sama. Kamu udah nggak tertarik ikut drama, karena kamu udah nyaman tinggal di panggung kehidupanmu sendiri. Tanpa skenario yang menyiksa. Pernah kepikiran nggak sih kalau diam kamu hari ini sebenarnya adalah bentuk jawaban paling jujur dari segala yang nggak bisa kamu terima dulu? Waktu dia nyakitin, nyindir, bahkan mungkin ngasih kode minta kembali, kamu tahu, kamu bisa aja bales. Tapi buat apa? Kamu nggak butuh penjelasan dari seseorang yang nggak mau mendengar waktu kamu masih bicara. Dan sekarang kamu memilih diam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah selesai. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia kirim pesan cuma biar tahu kamu masih merespons. Biar dia ngerasa masih punya pengaruh. Tapi pas kamu lihat pesan itu, kamu cukup baca.
Dan nggak perlu ngetik satu kata pun. Karena kamu tahu, kebahagiaanmu hari ini nggak butuh validasi dari seseorang yang cuma datang kalau hidupmu lagi tenang. Yang menarik, saat kamu tidak bereaksi, itu justru bikin dia mikir. Kenapa kamu nggak jawab? Kenapa kamu nggak marah? Kenapa kamu nggak membela diri? Padahal jawabannya sederhana. Kamu sudah bukan orang yang sama. Kamu udah belajar, kalau nggak semua suara layak kamu jawab. Nggak semua gangguan harus kamu beri ruang. Dan yang paling penting, nggak semua yang datang perlu kamu izinkan tinggal lagi. Sekarang kamu sadar, tenang bukan berarti kamu pura-pura kuat. Tapi karena kamu memilih untuk menjaga apa yang kamu punya sekarang. Kedamaian batin yang kamu bangun susah payah. Kamu sadar, dalam hidup, yang bisa kamu kendalikan cuma satu, dirimu sendiri. Dan ketika kamu bisa menguasai dirimu, kamu nggak akan lagi mudah dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh masa lalu. Mungkin dia bingung, mungkin dia kesel, tapi itulah yang terjadi saat kamu berhenti bereaksi. Kamu nggak lagi bermain dalam cerita yang dia buat. Kamu sedang menulis cerita baru dan halaman-halaman ke depan. Nggak ada lagi namanya di sana. Jadi kalau hari ini kamu diam, bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu sudah cukup. Dan kadang, cukup itu bukan soal didengar, tapi soal tahu kapan berhenti menjelaskan. Kamu sudah selesai jadi korban dalam cerita orang lain, dan mulai jadi penulis dalam cerita kamu sendiri.